Shalom, kembali lagi dengan channel ini, channel Joshua Gracia Simbolo yang ingin membagikan perenungan bagi kita sekalian. Untuk itu, mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati masing-masing kami, sehingga boleh mengerti dan akan boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, topik pada minggu ini yang saya ingin bagikan kepada kita adalah berhati-hati dengan lidah. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, lidah adalah organ tubuh yang sangat kecil, organ tubuh yang sangat kita perlukan dalam setiap harinya. Bahkan untuk bersosial, untuk berkata-kata, kita memerlukan organ satu ini, yaitu lidah. Lalu, siapakah yang menciptakan lidah? Tentunya mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 4 ayatnya yang ke-11. Keluaran 4 ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa yang menciptakan lidah tentunya Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Sebabnya yang awalnya lidah diciptakan untuk dipergunakan dengan baik, untuk memberitakan hal-hal yang baik. Namun terkadang umat manusia seringkali menggunakan lidah untuk berkata-kata kasar, untuk berkata-kata caci maki, dan lain sebagainya. Digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya mengapa kita perlu mengekang lidah kita. Dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-21 dikatakan, mari kita buka Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal katakan hidup dan mati adalah dari lidah. Jadi Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, bahwa lidah sangatlah penting, bisa menentukan hidup mati seseorang. Sangat luar biasa bahkan. Lidah ini sangat berbahaya bila mana kita salah melakukan dalam kehidupannya, bila mana kita salah menggunakan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita buka dalam Yakobus 3 ayatnya yang kedua. Mari kita buka Yakobus 3 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Orang yang berhasil menguasai lidah menurut ayat ini adalah orang yang sempurna. Bila mana kita sebagai umat manusia, kita menguasai lidah kita, maka dikatakan firman Tuhan bahwa kita adalah orang yang sempurna. Lalu sebenarnya bagaimana kita mengetahui fungsi lidah? Menurut Alkitab ada di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Bisa kita baca dimanapun kita berada pada sini, bahwa ada 5 unsur fungsi lidah yang disebutkan di ayat ini. Saya akan sebutkan. Yang pertama adalah lidah dapat mengemegahkan perkara-perkara besar. Yang kedua, lidah itu bagaikan api yang menyala-nyala. Yang ketiga, tidak seorang pun berkuasa untuk menjinakkan lidah. Dan yang keempat, dengan lidah kita dapat memuji Tuhan. Dan yang terakhir, yang kelima, lidah dapat keluar berkat dan kutuk daripadanya. Jadi kelima hal ini adalah fungsi lidah. Dan yang terpenting di poin yang kelima, dari lidah bisa keluar berkat
bisa juga keluar kutuk. Itu sebabnya kepada kita sekalian, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, bagaimana kita mengkondisikan, menggunakan lidah kita dalam setiap kehidupan kita. Apakah yang keluar dari lidah kita adalah berkat atau bahkan kutuk? Mari kita pikirkan dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana kita bisa menggunakan lidah menurut fungsi yang baik, bukan fungsi yang buruk, bahkan bisa mencelakakan orang lain, termasuk mencelakakan diri kita sendiri. Lalu apakah hukuman bagi orang-orang yang salah dalam menggunakan lidah? Apa hukumannya? Mari kita buka kitabnya dalam Matius 12. Matius 12 ayatnya yang ke-36 dan 37. Matius 12 ayatnya 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sungguh sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa kata yang sia-sia yang kita ucapkan akan membawa diri kita ke pengadilan akhir zaman. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, ini sungguh sangat luar biasa fungsi dari lidah. Itu sebabnya tadi ayat sebelumnya katakan bahwa lidah menentukan hidup dan mati seseorang. Bahkan dikatakan lidah juga mempengaruhi kita di pengadilan akhir zaman nantinya. Sungguh sangat luar biasa, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Jadi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita boleh menggunakan lidah kita dengan baik. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, marilah kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. 2 ayat terakhir saya ingin bacakan kepada kita sekalian. Pertama dalam Yakobus 1 ayat 19. Apa yang dikatakan di sana? Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Poin yang kedua dikatakan lambat untuk berkata-kata. Itu sebabnya kepada kita sekalian, marilah kita untuk mengolah setiap apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita utarakan kepada orang lain. Kemudian ayat selanjutnya 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau bahkan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kepada kita sekalian, bagaimana kita boleh menguasai lidah kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa setiap orang yang menguasai lidahnya, dia adalah orang yang sempurna. Orang yang boleh mengatur setiap perkataannya, yaitu berkata-kata baik terhadap setiap orang. Bahkan firman Tuhan katakan juga, biarlah kita dalam berkata-kata layaknya memberitakan firman Tuhan, layaknya menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya orang akan menilai ketika kita berkata-kata baik, orang akan menilai bahwa kita adalah orang baik. Namun bila mana kita berkata-kata yang buruk, bahkan kita berkata-kata hal-hal yang kasar, maka tentunya orang akan menilai bahwa kita adalah orang yang tidak punya iman, atau bahkan orang yang jahat. Bagaimana kita boleh mengimani akan hal ini? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Jadi
Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Lidah adalah organ tubuh yang bisa mendatangkan berkat, bahkan kutuk sekalipun. Lidah bisa digunakan untuk memuji Allah, dan bahkan lidah juga bisa digunakan untuk menghujat Allah. Mari kita pikirkan hal ini, camkankan hal ini. Bahkan lidah yang kecil ini bisa membunuh orang. Bukan berarti membunuh secara lahiriah, tetapi membunuh karakter setiap orang, membunuh kepribadian setiap orang. Melalui perkataan kita bisa merusak karakter seseorang. Dan bila mana kita bisa menguasai lidah kita, berarti kita bisa menguasai diri kita sendiri. Dengan ini, marilah kita kembali berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah mendengarkan firman Tuhan mengenai berhati-hati dengan lidah. Biarlah kami boleh menguasai lidah kami, sehingga kami boleh dikatakan menjadi umat-umat Tuhan yang sempurna, bila mana kami boleh menjaga lidah kami untuk berkata-kata yang baik, bukan berkata-kata hal-hal yang buruk. Mampukan kami untuk menghidupkan pekabaran ini dalam setiap kehidupan kami, ya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Memberkati setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin dalam keadaan lemah iman, Tuhan kuatkan iman mereka, menangkan pergumulan mereka, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan, mengampuni dosa pelanggaran kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita.